Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai praktik coaching yang telah kami pelajari dan pahami mengenai modul 2.3. Yang mana pada permasalahan pertama ini Widya bertindak sebagai coachee, sedangkan Bu Azani bertindak sebagai coach. Assalamualaikum Bu, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Waalaikumsalam Bu. Baik Bu. Bu Widya bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Maaf Bu, saya mengganggu waktunya sebentar Bu. Kira-kira bisakah saya meminta waktunya sebentar Bu? Tidak apa-apa Bu Widya. Ada apa ya Bu? Adakah hal khusus yang ingin didiskusikan? Begini Bu, saya ingin bercerita dengan Ibu Azani mengenai permasalahan yang saya hadapi. Yakni pada saat ini saya mengalami permasalahan tepatnya pada saat proses belajar mengajar di kelas saya Bu. Apakah Ibu berkenan membantu saya Bu? Dengan senang hati Bu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi ini, Bu. Baiklah, semoga pembicaraan kita hari ini bermanfaat ya Bu. Iya, Bu. Itu yang saya harapkan. Semoga pembicaraan saya dengan Ibu Azani, saya mendapatkan ide atas permasalahan yang saya hadapi ini, Bu. Baik Bu. Kira-kira menurut Bu Widya, apa tujuan yang ingin kita capai pada sesi tanya jawab kita pada hari ini? Adapun tujuan yang ingin dicapai pada sesi saya bersama Bu Azani hari ini yaitu saya ingin mendapatkan ide atau solusi yang tepat dalam permasalahan yang saya hadapi ini, Bu. Oh, jadi Bu Widya ingin mendapatkan solusi dari permasalahannya ya. Kira-kira menurut Bu Widya, ukuran keberhasilan seperti apa yang ingin Bu Widya capai? Begini Bu, saya ingin siswa saya tersebut fokus dalam belajar Ibu dan dapat menyelesaikan tugasnya dengan tepat waktu sesuai dengan kesepakatan kelas yang telah disepakati Bu, yaitu disiplin waktu, kemudian tanggung jawab, seperti itu Bu. Oh, jadi Bu Widya ingin anaknya belajar dengan semangat, kemudian dapat menyelesaikan tugas tepat waktu sesuai dengan kesepakatan kelas yang telah disepakati bersama. Kira-kira permasalahan seperti apa ya Bu? Boleh ceritakan kepada saya kendala yang Ibu hadapi saat ini? Begini Bu, setiap kali proses pembelajaran berlangsung, siswa saya itu sibuk dengan kegiatannya masing-masing Bu. Ada yang mengobrol dengan temannya dan mengganggu temannya, serta usil. Bahkan ada anak tersebut yang tidak selesai membuat tugasnya Bu. Saat saya memberikan tugas, ada yang tidak selesai dalam tepat waktu dalam menyelesaikannya. Padahal kita sudah memberikan aba-aba dan telah ada kesepakatan kelas yaitu menyelesaikan tugas dengan disiplin dan tanggung jawab. Oh, seperti itu ya Bu. Lalu apakah Ibu sudah mencari penyebabnya? Kenapa siswa Ibu main-main, mengobrol, dan usil pada temannya, serta tidak disiplin dalam mengerjakan tugas? Bisakah Ibu menjelaskan bagaimana proses pembelajaran berlangsung selama ini? Sudah Bu, saya coba perhatikan sepertinya mereka ini kurang termotivasi dalam pembelajaran yang saya berikan ini Bu. Selain itu mereka juga kurang menyukai pembelajaran yang dominan saya lakukan yaitu dengan metode ceramah dan tanya jawab. Mungkin seperti itu Bu. Hal ini juga saya temukan ketika saya mencoba diskusi kelompok Bu. Hanya sebagian saja yang bersemangat dan aktif. Misalnya saat saya bertanya hanya separuh atau sebagian saja yang aktif. Kemudian waktu dalam penyelesaian tugas juga kurang tepat waktu dan menurut saya model pembelajaran saya juga belum bervariasi. Kemudian saya juga belum memetakan sesuai dengan kebutuhan belajar anak tersebut, Ibu. Jadi begitu ya Bu.
Kira-kira dalam proses pembelajaran yang Bu Widya lakukan dan skala nilai Bu Widya, kira-kira di angka berapa? Untuk skala nilai menurut Widya, Ibu, dari 1 sampai 10 saya rasa berada pada angka 7, Bu. Namun saya berusaha untuk mendapatkan, skala itu sampai 10, Ibu. Oh begitu. Jadi Bu Widya kalau dalam situasi seperti ini masih di angka skala 7. Jadi Bu Widya akan ada usaha untuk berada pada skala 10. Bagus sekali ya Bu Widya. Kalau boleh saya tahu, apakah selama ini Ibu sudah mencoba mencari solusi dari permasalahan ini? Untuk solusi dari permasalahan yang saya Widya hadapi ini, Bu, sudah, Bu. Saya sudah menyelingi dengan ice breaking dan diskusi kelompok, kemudian hanya sebagian besar yang aktif. Sebagian lagi ya seperti itu, Bu, tetap aja main-main, usil sama temannya, kemudian tidak tepat waktu dalam menyelesaikan tugasnya. Mungkin itu, Bu, solusi dari permasalahan yang sudah Widya lakukan, Ibu. Jadi solusi yang Ibu Widya lakukan sudah ada ya Bu ya, seperti ada ice breaking dan diskusi kelompok. Kemudian juga anak-anak tetap main-main ya Bu ya, Ya, Bu. kemudian menyelesaikan tugasnya pun juga tidak tepat waktu. Kemudian apakah kegiatannya Ibu lakukan berlangsung setiap hari atau hanya hari-hari tertentu saja? Kalau kegiatan itu berlangsung, saya rasa saat saya menyadari saya kurang konsisten dalam menjalankan, nya itu, Bu. Hanya hal-hal hari-hari tertentu saja, Bu. Jadi kurang konsistennya saya dalam, melaksanakan pembelajaran yang menarik bagi anak tersebut, Bu. Oh, berarti Bu Widyanya kurang konsisten begitu. Kemudian analisis kebutuhan dan perencanaan pembelajaran serta komunikasi positif ya Bu, luar biasa sekali. Langkah yang Ibu ambil itu sudah bagus menurut Ibu. Dari langkah yang Ibu susun, apa prioritas utama yang akan Ibu lakukan? Nah, untuk prioritas utama yang ingin saya lakukan yaitu melakukan analisis kebutuhan, Bu, sesuai dengan karakteristik anak, kemudian gaya belajar anak, minat anak, kemudian kesiapan belajar anak, kemudian menerapkan segitiga restitusi serta merancang modul ajar diferensiasi dan model PSE, Bu. Mungkin itu, Bu. Oh, luar biasa sekali ya Bu. Dan kira-kira kapan Ibu akan melakukan analisis, merancang perencanaan pembelajaran dan pendekatan personal kepada murid Ibu? Mungkin setiap kali ada kesempatan saya akan melaksanakannya, Bu. Misalnya di sela-sela kegiatan belajar mengajar, dalam menanamkan nilai-nilai kebajikan sesuai dengan kesepakatan kelas. Kemudian di sela-sela waktu istirahat dan di waktu senggang, pokoknya saya berusaha untuk melaksanakan yang terbaik dan memberikan kesempatan yang baik. Apabila ada kesempatan, saya akan melakukannya itu, Bu. Jadi analisis yang Ibu lakukan, kemudian merancang perencanaan pembelajaran akan Ibu lakukan di setiap ada kesempatan. Iya, Bu. Seperti mungkin di waktu istirahat juga bisa ya Bu ya. Ya, Berarti melihat situasi juga ya Bu, serta waktu luang juga ya Bu. ya, setiap kali ada kesempatan, Ibu. Jadi, oke, baiklah. Apa kira-kira komitmen Ibu terhadap rencana penyelesaian dari masalah yang Ibu terapkan ini? Komitmen saya mungkin saya akan melakukannya secara terus-menerus, dan konsisten sampai ada perubahan dalam diri murid saya ke arah yang lebih baik, terutama dalam proses pembelajaran yang saya lakukan. Jadi komitmen Ibu akan terus-menerus dan konsisten ya, sampai Ya. ada perubahan dalam diri murid. Bagus ya Bu ya. Kemudian siapa saja yang Ibu libatkan dalam membantu menjalankan komitmen Ibu ini? Tentu saja saya selaku wali kelas 4C ya, Bu, ya, saya menjalankan komitmen ini, kemudian dengan harapan bantuan dari kepala sekolah serta rekan sejawat agar kami bisa bersama-sama membimbing anak tersebut agar anak didik tersebut dapat memiliki sikap dan nilai-nilai kebajikan serta fokus dalam belajar, misalnya dengan rekan sejawat guru agama atau guru PJOK serta guru bahasa Inggris, mungkin guru mata pelajaran lebih bekerja samanya lagi, Bu. Berarti semua yang terlibat berarti ada rekan guru, semua yang ada di sekolah juga akan Ibu libatkan. Iya, baik. Iya. Kemudian membangun hubungan sosial, berarti ini Ibu telah membangun hubungan kolaborasi ya Bu. Bagaimana Iya. tindak lanjut yang akan Ibu lakukan ke depannya? Untuk tindak lanjut ke depannya mungkin
Saya akan melakukannya dengan konsisten, Ibu. Kemudian, saya akan terus melakukan refleksi diri ke arah yang lebih baik, kemudian berkolaborasi dengan beberapa rekan sejawat dan kepala sekolah dan meminta kepala sekolah, serta sejawat untuk menjadwalkan supervisi, bagi saya terutama di kelas saya, bagaimana, pendapatnya, dan memberikan umpan balik serta refleksi diri saya ke arah yang lebih baik, Ibu. Oh begitu, baik Bu ya. Berarti ke depannya Ibu akan terus menanamkan nilai kebajikan kepada murid Ibu dan menjalin kolaborasi dengan kepala sekolah serta teman sejawat ya Bu. Iya, Bu. Kemudian bagaimana Bu perasaannya pada hari ini setelah bercerita dengan saya dan berbagi pengalaman Bu? Untuk perasaan saya alhamdulillah Bu sudah lega dan senang berbagi cerita dengan Bu Azani, khususnya insya Allah saya bisa menerapkan dan menghadapi murid saya ke depannya menjadi anak yang lebih baik dan fokus dalam belajar, Ibu. Alhamdulillah Bu, tetap semangat ya Bu dalam mendidik anak-anaknya. Ya, insya Allah Ibu. Kira-kira ada lagi yang mau Ibu sampaikan kepada saya? Saya rasa cukup Bu. Terima kasih banyak ya Bu atas waktu dan kesempatan Ibu yang berikan kepada saya. Semoga apa yang Ibu berikan dan Ibu telah mendengarkan saran permasalahan saya bisa memanfaatkan dan memberikan perubahan terhadap kelas saya ke depannya. Sama-sama Bu, di lain waktu kita bisa berbagi kembali. Ya Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya Ibu Azani, bagaimana perasaannya terkait dengan refleksi diri Ibu terkait dengan 4 pertanyaan yang telah Ibu lakukan sebagai coaching Ibu? Baiklah Bu Widya, mengenai refleksi diri setelah saya melakukan coaching tadi, ada yang pertama yaitu apa hal yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan itu, yang sudah berjalan baik yang saya rasakan tadi adalah, coaching yang saya lakukan tadi udah sesuai dengan alur tirta, yaitu ada tujuan, yaitu pada tahap awal coach dan coach sudah menyepakati tujuan pembicaraan yang akan berlangsung. Kemudian juga ada identifikasi, coach melakukan penggalian dan pemetaan situasi, pembicaraan yang situasi yang sedang dibicarakan. Kemudian ada rencana, adanya pengembangan ide atau alternatif solusi untuk rencana yang akan dibuat. Kemudian adanya tanggung jawab, coachee membuat komitmen atas hasil yang dicapai dan untuk langkah selanjutnya. Kemudian juga saya sudah menerapkan paradigma berpikir coaching yakni fokus pada coachee, bersikap terbuka dan rasa ingin tahu. Kemudian juga untuk kompetensi inti coaching, saya sudah menerapkan seperti kehadiran penuh di mana kemampuan untuk hadir utuh bagi coachee atau di dalam coaching disebut sebagai presence, sehingga badan, pikiran, dan hati saya yang sedang melakukan percakapan coaching. Kemudian juga mendengarkan aktif, yaitu saya fokus pada apa yang dikatakan oleh coachee dan memahami keseluruhan makna dan bahkan yang tidak terucapkan juga, sehingga saya dapat menangkap kata kunci dari permasalahan yang disampaikan oleh coachee. Kemudian yang kedua, apa yang masih perlu saya perbaiki atau tingkatkan? Yang di sini yang perlu saya perbaiki dan tingkatkan adalah bagaimana cara saya melahirkan pertanyaan berbobot yang mendorong coachee untuk menggali kemampuan berpikir, untuk membuat perencanaan terhadap masalah yang dihadapi menuju kondisi ideal yang diharapkan. Kemudian yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Saya akan menghadirkan diri saya sepenuhnya atau presence. Ini penting dilatih agar kita fokus, bersikap terbuka, sabar, ingin tahu lebih banyak tentang coaching. Kompetensi ini menurut saya penting sekali dihadirkan sebelum dan selama percakapan coaching dilakukan. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Saya akan lebih banyak melakukan latihan dan semakin sering juga melakukan praktek-praktek baik itu di kelas bersama murid-murid saya dan di sekolah bersama rekan sejawat dan juga kepala sekolah. Kemudian, udah sampai di situ Bu. Baik Bu, refleksi yang bagus sekali Bu dari latihan coaching Ibu sebagai coaching-nya Bu ya. Nah, terima kasih Bu Azani saya ucapkan atas berikan solusi terhadap permasalahan yang telah saya lakukan.
yakni di dalam kelas terkait dengan permasalahan atau tujuan yang ingin saya gali dari Ibu. Nah, untuk permasalahan kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 4, yaitu saya Widioneli, dan rekan saya yaitu Bu Azani. Saya akan melakukan praktek coaching yaitu sesi kedua, yang mana pada kali ini yang bertindak sebagai coach yaitu saya sendiri yaitu Widioneli, sedangkan yang bertindak sebagai coachee adalah Bu Azani. Bagaimana Bu Azani? Sudah siap Bu Azani? Insya Allah siap Bu Widya. Oke Bu Azani. Hai Bu Azani, Assalamualaikum. Apa kabarnya Bu Azani? Waalaikumsalam, kabar baik Bu Widya. Hanya saja saya punya sedikit masalah Bu. Masalah apa itu Ibu? Ada yang bisa Widya bantu Ibu terkait dengan permasalahan yang Ibu hadapi? Iya, jika Ibu berkenan dan tidak sibuk, bolehkah kita berbincang-bincang sebentar Bu? Tentu saja Bu Azani, kebetulan saya ada waktu. Jadi apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita nantinya ini Bu? Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini Bu. Mungkin dengan bercerita dengan Ibu, saya bisa mendapat gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan. Baiklah Ibu, semoga pembicaraan kita hari ini bermanfaat ya Ibu, dan Bu Azani pun mendapatkan gambaran terkait apa yang perlu Ibu lakukan ke depannya. Memangnya ada masalah apa itu Bu? Coba ceritakan Ibu. Begini Bu Widya, murid di kelas saya akhir-akhir ini ada beberapa yang sering datang terlambat, sehingga mengganggu proses pembelajaran serta memberikan pengaruh tidak baik terhadap murid lainnya. Baik Bu Azani, jadi permasalahan yang Ibu hadapi ini ada beberapa siswa yang sering datang terlambat ya Bu. Apakah Iya. Ibu Azani sudah menelusuri penyebab masalah yang terjadi pada anak Ibu tersebut? Saya sudah mencoba menelusuri penyebab mereka kenapa datang terlambat, Bu Widya. Kemarin saya pernah memanggil siswa tersebut dan menanyakan langsung apa alasan mereka datang terlambat. Rata-rata jawaban mereka terlambat karena bangunnya telat, ada yang jarak rumahnya yang jauh, kemudian ada juga orang tua sendiri yang terlambat mengantar mereka ke sekolah karena ada beberapa pekerjaan yang pagi yang harus diselesaikan dulu atau mengantar kakak atau adik terlebih dahulu ke sekolah. Begitu Bu Widya. Jadi Bu Azani sudah menelusuri muridnya kenapa datang terlambat ya Bu ya, seperti datangnya atau jaraknya jauh, kemudian terlambat bangun, dan ada juga yang orang tuanya sendiri yang terlambat mengantarkan mereka karena ada pekerjaan mungkin ya Bu ya. Jadi menurut pengamatan Bu Azani, apa kira-kira penyebab beberapa murid Ibu datang terlambat? Kalau berdasarkan pengamatan saya, penyebab sering murid datang terlambat mungkin ada beberapa faktor ya Bu Widya, seperti jarak rumah ke sekolah yang cukup jauh, kemudian ada juga beberapa siswa yang saling menunggu temannya untuk sama-sama berangkat ke sekolah. Kemudian di tempat saya juga tidak ada transportasi umum. Kemudian juga murid pergi ke sekolah biasanya jalan kaki, sedangkan rumah mereka dengan sekolah itu jaraknya cukup jauh. Kemudian juga penyebab selanjutnya kurang kontrol dari orang tua. Karena ini juga termasuk hal yang sangat penting sekali menurut saya. Bagaimana orang tua dapat memberikan dukungan kepada anaknya di rumah untuk dapat menerapkan disiplin terhadap waktu. Kapan mereka tidur, bangun, berangkat sekolah, sehingga anak dapat terbiasa disiplin terhadap semua rutinitas yang dijalankannya, termasuk tidak terlambat datang ke sekolah. Dan satu lagi penyebab yang tidak kalah pentingnya adalah kurangnya kesadaran diri dari murid itu sendiri untuk dapat datang tepat waktu ke sekolah. Begitu Bu Widya.
Oh, berarti yang dapat saya tangkap di sini dari penjelasan Bu Azani tadi, bahwasanya faktor penyebab seringnya anak tersebut datang terlambat ke sekolah salah satunya yaitu kurang kontrolnya ya Bu dari orang tua dan kurangnya kesadaran dari murid tentang disiplin waktu. Kira-kira kondisi ideal seperti apa yang Bu Azani harapkan pada murid Ibu tersebut? Kalau untuk kondisi ideal yang saya harapkan dari murid berdasarkan permasalahan ini adalah saya berharap agar murid-murid datang ke sekolah paling lambat 15 menit sebelum bel berbunyi. Karena di sekolah setiap hari ada beberapa kegiatan yang dilakukan seperti ada senam pagi, kultum, kemudian gosok gigi bersama, serta pengembangan minat bakat murid. Jadi dengan adanya kegiatan setiap pagi mereka semua dapat mengikutinya, dengan hadir 15 menit sebelum bel berbunyi, mereka dapat mempersiapkan diri mereka seperti sarapan, buang air kecil atau besar dulu, merapikan kelas, menyiapkan hal-hal yang diperlukan sebelum memulai pelajaran di kegiatan pagi, sebelum memulai pelajaran. Jadi kegiatan pagi akan lebih teratur dan disiplin. Kemudian juga ditambah lagi tidak ada lagi murid yang permisi dengan alasan mau ke kamar kecil atau makan dulu. Jadi pagi selesai kegiatan di lapangan, mereka mau masuk kelas dan siap sepenuhnya memulai pelajaran dengan semangat, tanpa ada gangguan-gangguan kecil lainnya. Jadi Bu Azani menginginkan murid itu datang 15 sebelum bel berbunyi ya Ibu ya, sehingga murid yang tersebut dapat mempersiapkan segala sesuatu untuk menjalankan kegiatan rutinitas pagi di sekolah ya Bu ya. Kemudian juga dengan hadir 15 menit Ibu berharap segala sesuatu yang mengganggu proses belajar seperti buang air kecil tadi, kemudian sarapan atau belum sarapannya dapat memanfaatkan waktu sebelum bel berbunyi tersebut. Bagus sekali Bu Azani. Nah, semoga harapan ini Ibu dapat segera wujudkan ya Bu ya. Untuk level 1 sampai 10 menurut penilaian Bu Azani kondisi murid-murid sekarang ini berada di level berapa Ibu? Oke, jadi kalau menurut penilaian saya, level murid saya sekarang ini masih berada di level 6 Bu Widya. Di level 6. Oke, jadi penilaian Ibu sekarang berada di level 6 ya Bu ya. Jadi Bu Azani menginginkan muridnya berada di level berapa dengan kondisi agar murid dapat datang ke sekolah tepat waktu? Untuk sekarang ini saya menginginkan murid saya berada di level 10 Bu Widya. Wah, luar biasa sekali ya Ibu ya. Dengan semangat Bu Azani menginginkan level 10 tersebut, semoga dapat menerapkan rencana ke depannya agar muridnya tidak datang terlambat lagi ya Bu ya. Apakah ada hambatan atau gangguan yang mungkin Ibu Azani hadapi untuk mencapai level tersebut? Kalau ada, menurut Bu Azani apa solusinya yang mungkin akan Ibu Azani lakukan? Kalau hambatan yang mungkin saya rasakan Bu Widya, bagaimana cara menanamkan kesadaran diri dari murid saya sendiri untuk dapat menerapkan kebiasaan disiplin dengan waktu, karena itu butuh pembiasaan dan kontrol terus-menerus, baik dari saya sebagai gurunya, juga dari orang tuanya di rumah. Solusinya mungkin saya dapat memanggil orang tua murid yang bermasalah tersebut untuk berdiskusi dan bersama-sama mencarikan jalan keluarnya sesuai dengan akar permasalahan agar nantinya hal ini tidak terulang lagi. Apa rencana ke depan yang bisa Bu Azani lakukan untuk mencapai level yang diinginkan tadi yaitu 10 Bu? Kalau untuk mencapai level 10 tersebut, saya ada beberapa rencana ke depan yang bisa saya lakukan untuk mengatasi keterlambatan anak datang ke sekolah. Yang pertama yaitu berkomunikasi dengan orang tua dan siswa untuk mengetahui apa penyebab keterlambatan, kemudian bersama-sama mencarikan jalan keluarnya. Yang kedua yaitu menegakkan disiplin kelas dengan mendata dan memproses keterlambatan tersebut. Kemudian yang ketiga, memberikan konseling individual kepada siswa yang sering terlambat. Yang keempat yaitu berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk saling mendukung mewujudkan tindak lanjut ini. Kemudian selanjutnya juga saya mengingatkan lagi dengan kesepakatan kelas yang sudah disepakati. Dan kemudian juga membuat kegiatan menarik di pagi hari dengan siswa seperti permainan-permainan edukasi sederhana di kelas dengan tujuan memotivasi siswa supaya cepat datang ke sekolah begitu Bu Widya.
Wah, langkah yang diambil Ibu itu sudah bagus dan tepat sekali. Ada 6 tadi rencananya ya, Bu, ya, yang dapat saya Iya, tangkap. Yang Bu. pertama berkomunikasi dengan orang tua, kemudian menegakkan disiplin, memberikan konseling, berkolaborasi dengan rekan sejawat, kemudian membuat kegiatan menarik, dan yang terakhir yaitu mengingatkan lagi dengan kesepakatan kelas ya, Bu, ya. Nah, Iya. kira-kira berapa jangka waktu yang Ibu Azani butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Kalau saya, saya butuhkan waktu, mungkin saya butuh waktu 1 sampai 2 minggu, Bu, untuk mencapai tujuan yang saya inginkan ini. Oh iya, luar biasa sekali, Ibu. Ini 1 sampai 2 minggu waktu yang Ibu butuhkan untuk menjalankan rencana, untuk mencapaikan kondisi yang ideal yang Ibu harapkan dan inginkan agar terwujud ya, Bu, ya. Yang bertujuan agar siswa tidak datang terlambat lagi. Jadi apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi ini? Saya berkomitmen, dalam rencana ini adalah tetap berusaha terus-menerus dengan konsisten untuk meningkatkan kesadaran diri siswa saya sendiri akan pentingnya perilaku disiplin terhadap waktu dan juga tetap melakukan pengawasan dan kontrol sehingga siswa benar-benar dapat menerapkan disiplin waktu, karena itu adalah hal yang penting bagi mereka untuk sekarang dan untuk mereka untuk masa depan mereka nantinya, begitu, Bu. Bagus sekali Bu Azani. Nah, siapa yang Bu Azani libatkan dalam menjaga komitmen ini? Saya sebagai wali kelas membutuhkan juga bantuan dari rekan sejawat, Bu. Berarti saya juga libatkan guru mata pelajaran untuk dapat bersama-sama membimbing siswa mengenai kedisiplinan ini. Kemudian saya juga butuh dukungan dari kepala sekolah agar semua siswa dapat datang tepat waktu, tidak hanya berlaku di kelas saya saja, tetapi juga dapat diterapkan di sekolah, di semua kelas. Jadi dukungan dan kolaborasi dengan rekan sejawat dan kepala sekolah sangat penting buat saya. Dan yang saya libatkan lainnya adalah orang tua yang berfungsi sebagai kontrol murid di rumah, begitu, Bu. Nah, baik Bu Azani, ini mengingat waktu ya Bu Azani. Jadi apa yang Ibu dapatkan dari pertemuan dan bagaimana perasaannya kali ini setelah melaksanakan coaching dengan saya, Ibu? uh, yang saya dapatkan dari pertemuan ini ya Bu, tadinya saya juga merasa bingung menghadapi masalah siswa saya sering datang terlambat, dan sekarang setelah saya berbincang-bincang dengan Bu Widya, saya akhirnya dapat menemukan solusi dari permasalahan saya. Kemudian saya juga dapat merencanakan apa langkah-langkah yang akan saya lakukan ke depannya untuk mengatasi masalah saya ini. Dan sekarang saya juga sudah lega sekali Bu, dan merasa senang tentunya karena beban pikiran saya juga sudah hilang. Begitu Bu. Baiklah kalau begitu Bu Azani, semoga berjalan sukses rencana aksi yang sudah Ibu Azani rancang, kemudian siapkan untuk mengatasi masalah yang ada di sekolah Bu Azani, dan saya tidak sabar untuk menunggu kabar hasilnya, bagaimana tindak lanjutnya minggu depan, bagaimana hasilnya ke depannya. Semangat ya Bu Azani, kalau begitu saya izin dulu. Assalamualaikum Bu Azani. Terima kasih banyak ya Bu Wid atas waktunya dan kesempatan yang telah Ibu berikan. Waalaikumsalam. Baik Bu Azani, untuk sesi kedua ini sudah, selanjutnya kita lanjut kegiatan refleksi ya Bu ya. Nah, pada kali ini saya Widya Wanelgi bertindak sebagai coaching pada sesi kedua ini untuk mendengarkan coaching dari Bu Azani. Yang pertama pertanyaannya yaitu mengenai refleksi diri, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan ini. Nah, menurut saya selama diskusi beberapa aspek yang sudah berjalan dengan baik, yaitu melibatkan pemahaman konsep coaching dalam pendidikan dengan menggunakan alur Tirta. Yang pertama yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Jadi saya sudah melaksanakan dengan baik. Kemudian adanya keterampilan komunikasi dua arah, yaitu dari antara saya, yaitu Widya Nelly dengan Bu Azani, kemudian dan memiliki kemampuan menyampaikan ide-ide secara efektif kepada guru, dan tidak ada penghakiman ya Bu ya atau justifikasi kita sama-sama berhasil menahan diri untuk tidak menceritakan pengalaman dan memberikan solusi, jadi kita sama-sama mendengarkan. Jadi itulah adalah yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan yang kita lakukan.
Kemudian yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Meskipun demikian, terdapat aspek-aspek yang perlu saya perbaiki, yaitu keterbatasan dalam menahan diri yang mana ikutan curhat juga nanti takutnya seperti itu. Jadi saya berusaha untuk menahan diri tadi ya Bu ya. Kemudian kemampuan untuk menyiapkan daftar pertanyaan itu sangat sulit Bu. Itu rasa saya untuk yang perlu diperbaiki, yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot sebagai coaching. Kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presisi atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Untuk pertanyaan ketiga ini terkait refleksi, yaitu saya akan menjaga kesehatan mental dan fisik agar bisa fokus mendengarkan apa yang disampaikan oleh coachee kepada saya sebagai coaching, kemudian membatasi diri hal yang akan mengganggu fokus dan konsentrasi. Kemudian mempersiapkan daftar pertanyaan yang dapat juga mengukur waktu dengan baik. Sebagai coach kita harus fokus dengan mendengarkan apa yang disampaikan oleh coachee. Kemudian yang terakhir itu apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya. Mungkin yang perlu saya perbaiki atau tingkatkan yaitu melakukan praktik coaching ini dan terus berlatih dan merefleksikan diri saya sendiri apa yang masih kurang dan perlu diperbaiki serta ditingkatkan, terutama dalam memberikan pertanyaan kepada coaching. Mungkin itu saja Bu Azani, refleksi saya sebagai coaching. Saya akhiri dengan Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali ya Bu Widya, berhasil dari refleksi yang Bu Widya utarakan tadi. Jadi Bu Widya sudah mengutarakan hasil refleksinya. Mudah-mudahan ke depannya kita sama-sama belajar untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang kita dapatkan selama melakukan coaching ini. Semoga ke depannya kita juga bisa lebih baik lagi melaksanakan coaching bersama rekan sejawat atau siapapun yang ada di lingkungan kerja kita nantinya ya Bu Widya. Baik Bu. Baik, untuk sesi selanjutnya yaitu untuk mendengarkan umpan balik dari coachee Anda masing-masingnya. Jadi saya sebagai coach tadi, saya mendapatkan umpan balik dari Bu Azani yang awalnya Bu Azani tadi merasa bingung ya Bu Azani menghadapi masalah yang Bu Azani hadapi. Kemudian dengan berbincang-bincang dengan saya sebagai coaching yaitu Widya, akhirnya Bu Azani mendapatkan solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi. Kemudian Bu Azani sudah dapat merencanakan apa langkah-langkah yang dapat Bu Azani lakukan ke depannya untuk mengatasi masalah yang Bu Azani hadapi ini. Dan sekarang Bu Azani juga sudah lega sekali dan merasa beban pikirannya juga sudah hilang ya Bu Azani ya. Tadi itu umpan balik dari Bu Azani. Mungkin itu Bu Azani yang dapat saya tangkap dari umpan balik yang telah Ibu berikan kepada saya tadi. Sekarang dipersilakan kepada Bu Azani. Baiklah Bu Widya, saya coba juga memberikan umpan balik, saya berikan umpan balik dari Bu Widya, yaitu setelah Bu Widya melakukan diskusi tadi bersama saya sebagai coach dan Bu Widya sebagai coachee. Kemudian apa yang Ibu Widya rasakan di sini juga saya bisa menangkap sebuah perasaan Bu Widya juga merasa senang dan lega berbagi cerita dengan saya. Juga Bu Widya juga sudah mendapatkan solusi dari pemecahan masalah yang Bu Widya hadapi tadi, yaitu mengenai bagaimana caranya mengatasi siswa yang sering tidak menyelesaikan tugasnya dengan tuntas. Kemudian akhirnya Bu Widya telah mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut. Dan juga Bu Widya juga akan melaksanakan rencana-rencana ke depannya yang telah Ibu Widya tadi sendiri temukan begitu.
dan semoga kedepannya kita juga Bu Widya juga dapat menyelesaikannya untuk mencapai tujuan bagaimana kondisi ideal yang Bu Widya inginkan. Begitu Bu Widya. Terima kasih ya Bu Widya. Sama-sama Bu Azani, semoga umpan balik ini dapat kita jadikan sebagai refleksi, kemudian dapat kita perbaiki dan tingkatkan ke depannya agar lebih baik lagi ya Bu Azani ya. Ya, Baik Bu Azani, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.